Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Prodi BGSD dengan nomor NIM 860582079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, ibarat akar dan pohon. Filsafat ilmu sebagai akar yang menguatkan, sedangkan pendidikan sebagai pohon yang tumbuh dan memberi makna yang nyata bagi kehidupan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi mengawasi sekaligus memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Dari sisi eksistensi, ia menjamin bahwa pendidikan benar-benar sebagai ilmu yang mandiri, bukan sekedar kebiasaan semata. Dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu memberikan aturan baku cara mencari, menguji, dan membuktikan kebenaran ilmu pendidikan agar tidak keliru arah. Dari sisi nilai, ia memastikan ilmu pendidikan tidak bebas nilai, melainkan selalu berpijak pada kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Singkatnya, tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah dan menjadi sekedar rutinitas belaka. Yang kedua, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermutu juga mengembangkan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi wadah pengujian nyata. Berbagai teori dan pemikiran filsafat ilmu diuji kebenarannya saat diterapkan dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Hasil pengalaman pendidikan inilah yang kemudian menyempurnakan teori-teori filsafat ilmu agar makin relevan dan terbarukan sesuai kebutuhan zaman. Jadi, pendidikan adalah laboratorium hidup bagi perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Mengapa disebut sebagai pisau analisis? Karena ia memiliki 3 landasan tajam untuk membedah setiap persoalan pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi menjawab apa hakikat pendidikan itu. Apakah sekedar mentransfer pengetahuan atau membentuk manusia seutuhnya? Epistemologi menjawab bagaimana cara memperoleh dan menyampaikan ilmu yang benar melalui ceramah, diskusi, atau pengalaman langsung. Sedangkan aksiologi menjawab untuk apa pendidikan itu? Apakah sekedar cari kerja atau membentuk akhlak dan peradaban? Ketiga landasan ini memastikan kita tidak asal bertindak dalam dunia pendidikan. Oke, yang keempat, contoh konkret penerapan. Berikut contoh nyatanya. Dalam kurikulum Merdeka, berlandaskan aksiologi, pendidikan bertujuan memerdekakan potensi peserta didik. Secara epistemologi, prosesnya disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga mengajarkan cara berpikir kritis. Ini adalah penerapan kaidah keilmuan filsafat ilmu. Dalam kebijakan, aturan pendidikan disusun bukan sembarangan, tapi didasarkan pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Sebagai kesimpulannya, filsafat ilmu memperkuat dasar dan arah pendidikan, sedangkan pendidikan menyuburkan dan memperbarui filsafat ilmu. Jadi, keduanya saling menguatkan demi terciptanya pendidikan yang benar, bermanfaat, dan bermakna. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.